Saya ingin berbagi pikiran, saya ingin menyatukan frekuensi atau pandangan dengan teman-teman tentang apa yang ada di hati saya untuk orang-orang muda GSJA Indonesia. Kita rindu mereka menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan melayani dengan luar biasa. Kita rindu mereka berhasil dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan kita juga rindu melihat pertumbuhan dan pertambahan jumlah youth yang ada di daerah kita masing-masing. Amin. Untuk melatih mereka, untuk memberdayakan mereka, untuk kembali tetap dan selalu berpusat kepada Kristus atau Christ Center, inovatif dan misional. Ya tentunya dengan strategi-strategi yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan di daerah kita masing-masing. Kita hidup di tengah-tengah dunia dengan nilai-nilai yang coba merenggut mereka, coba menjauhkan mereka dari kasih Tuhan, dari Kristus. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, mungkin mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang hebat dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap berpusat kepada Kristus. Itu yang kita ingin lihat. Dan kita tidak ingin generasi muda ini meninggalkan gereja. Ya mungkin hari-hari ini mereka sudah mulai menjauh. Hubungannya sudah mulai menjauh dari Tuhan karena mereka sibuk main gadget, sibuk cari uang, sibuk bisnis, sibuk kerja, dan lain sebagainya. Sehingga hubungan mereka dengan Tuhan menjadi jauh. Nah itu yang kita ingin supaya mereka kembali berpusat kepada Kristus. Mereka yang sudah ada, setia, yang masih ada di gereja, masih setia melayani, bagaimana caranya kita memastikan mereka untuk tetap dan selalu berpusat kepada Kristus. Christ Center, itu yang pertama. Yang kedua, inovatif atau inovasi mempunyai fokus yakni menciptakan sesuatu yang baru. Inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang lain. Saya berdoa ya dari orang-orang muda di Indonesia ya akan muncul satu karya baru, penemuan baru. Amin. Dan saya berdoa, satu hari nanti, mungkin kita tidak akan melihat, mungkin masa kita sudah lewat, tapi suatu waktu nanti akan ada ilmuwan-ilmuwan yang penemu-penemu dari orang Indonesia. Bahkan itu dari anak-anak muda GSJA. Nah hari-hari ini persaingan begitu kencang. Jika kita tidak melatih kaum muda kita menjadi orang-orang yang inovatif, maka mereka akan lebih sulit menghadapi persaingan yang ada. Dan juga sulit untuk mengembangkan pelayanan kaum muda. Orang-orang muda cenderung menyukai sesuatu yang baru, sesuatu yang bersifat inovasi. Pelayanan kaum muda yang maju dan berhasil adalah pelayanan kaum muda yang terus diperbaharui. Amin. Yang terus di-up to date. Polanya, caranya, nilainya tetap sama. Ya nilainya jangan diubah, nilainya tetap nilai kerajaan Allah, nilai-nilai firman Tuhan. Tapi packagingnya, bungkusnya, polanya harus up to date dong. Betul? Ya. Kita harus menciptakan satu pelayanan kaum muda yang relevan, yang nyambung, yang dapat menjawab kebutuhan orang-orang muda yang beribadah di gereja setempat atau yang ada di daerah kita masing-masing. Supaya ibadah nggak bosen, ya, ibadah nggak flat, nggak monoton, tetapi relevan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan 5 tahun ini kita sedang memiliki visi yaitu GSJA relevan, yang sehat dan kuat, ya. Relevant church with relevant youth ministry. Saya percaya ketika pelayanan kaum muda inovatif, maka pelayanan kaum muda akan relevan dan mengalami kemajuan, bahkan mengalami yang namanya multiplikasi. Misional, yaitu gaya hidup seorang misionaris, atau gaya hidup bermisi, atau passion, gairah untuk melakukan misi. Ini harus menjadi bagian dari gaya hidup orang-orang muda juga. Sebab kehidupan orang Kristen tanpa gaya hidup bermisi atau adanya gairah bermisi, maka hanya akan menjadi kekristenan yang semu, kekristenan yang kosong, tidak akan menghasilkan jiwa-jiwa. Ini harus tertanam di dalam diri setiap orang muda. Menjangkau orang lain dengan pesan Injil. Banyak orang, saya mau katakan, banyak orang bisa menjadi orang Kristen, bisa melakukan ritual agamawi, tetapi belum tentu, saya katakan sekali, belum tentu dia memiliki hati misi.
Belum tentu dia memiliki gaya hidup bermisi. Belum tentu dia mau menjadi seorang misionaris.